Welcome to Intechno Live and enjoy. 200 ribuan sudah support Dolby Atmos, IPX4, dual sensor yang bikin otomatis nge-pause dan juga nge-play saat kamu lepas dari telinga dan pasang lagi, serta sudah support wireless charging. Oke, ini dia AirPods Pro 200 ribuan yang bikin kami terheran-heran. Like, comment, and subscribe. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, kemarin iOS 16 itu nggak bisa dikonekin dengan AirPod yang super copy karena bakalan nggak kedetek kalau ini bukan AirPod. Cuman itu nggak bertahan lama ternyata. Nah, sekarang sudah ada AirPod yang super copy yang juga bisa dikonekin sama iOS 16. Keren ya, cepet banget buat bobol sistemnya Apple. Jadi saya tuh agak ragu sama AirPod yang OEM atau KW atau yang nggak asli atau apapun itulah sebutannya. Karena banyak TWS ori atau asli yang banyak beredar di pasaran, jadi lebih milih yang jelas gitu. Pokoknya lebih meyakinkan. Nah, untuk mengobati rasa penasaran, kemarin saya ditawarin sama Zero Apple untuk mencoba AirPod ini. AirPod ini harganya murah dan cukup terjangkau, cuma 200 ribuan saja. Harganya cukup murah dan bisa bobol iOS 16, jadi bisa dikonekin kayak super copy pada tahun lalu seperti iOS 15. Dan ini kalau dari segi bobotnya cukup berat dan juga kokoh untuk harga Rp240.000. Dan seperti biasa, link pembeliannya sudah kami sediakan di deskripsi video ini jika kamu berminat. Saat dibuka, kita akan mendapatkan manual book, AirTip 4 biji buat menyesuaikan sama lubang telinga kamu, dan dapat kabel charger. Serta yang paling penting adalah kita dapat AirPodnya. Sampai sini saya speechless dengan harga Rp240.000 untuk packagingnya. Bagus. Oke, langsung aja kita coba di iOS 16. Device yang saya pakai adalah iPhone XS Max yang kebetulan sudah iOS 16. Jadi sekarang kita coba buka dulu dari case-nya apakah akan terdeteksi di iPhone kami. Oke, masuk, pop-up-nya keluar dan bernama AirPods Pro. Ini sih luar biasa ya, harganya Rp240.000 sudah bisa bobol iOS 16. Ya, kalau kita lihat secara look atau tampilan sih masih AirPods banget dengan desain by Apple in California. Ditambah lagi dengan munculnya pop-up di smartphone saat kita akan menggunakannya, ini sih keren. Oke, ada satu yang nggak ada di boxnya saat kita buka tadi, yaitu adalah stiker khas Apple. Tapi menurut saya sih nggak apa-apa karena cuma stiker. Untuk feel-nya di harga 200 ribuan, feel-nya saat dipegang enak banget, berat, kokoh, dan build quality-nya juga bagus untuk harga 200 ribuan. Kalau dibawa nongkrong sekilas mungkin teman kamu akan mengira kalau ini adalah AirPods yang asli. Cuma minusnya adalah satu, yaitu adalah warna putih. Jadi kamu harus sedikit hati-hati kalau bawa ini karena akan rentan kotor. Mungkin kamu bisa beli case silikon untuk AirPods-nya biar lebih aman dan nggak kotor. Saat dicoba buka tutup, rasanya cukup solid, niat banget kalau nggak di-compare langsung sama yang asli, mungkin kamu nggak akan tahu kalau ini adalah OEM. Untuk AirTip-nya juga oke, khas TWS 200 ribuan saat dipakai enak, dan karena dapat beberapa AirTip dengan beberapa ukuran yang berbeda, kamu jadi bisa menyesuaikan dengan lubang telinga kamu. Oke, for your information aja, untuk connect pertama kali tetap harus pakai connect in Bluetooth setting manual. Nah, kebetulan kemarin sudah saya konekin ke smartphone saya dan saya coba beberapa hari pemakaian. Nah, setelah dikonekin tuh kita buka case-nya aja udah otomatis muncul pop-up, dan kalau kita ambil TWS-nya udah langsung terkonek. Saat sudah terhubung ke smartphone, kita juga bisa melihat berapa persen baterai yang tersisa baik untuk case-nya ataupun untuk TWS-nya. Ini sih fitur yang cukup membantu menurut saya. Sedangkan untuk fitur setelah terkonek ke smartphone, kita bisa melihat bahwa ternyata ada pilihan seperti kontrol kebisingan transparansi dan juga spesial audio. Dan setelah saya coba beberapa hari baik di tempat ramai atau di rumah yang ada suara-suara orang rumah, mode transparansinya ini kayaknya nggak ada efek sama sekali. Kayaknya cuma gimmick aja. Tapi ya nggak apa-apa, harga 200 ribuan ya kali kayak yang asli. Sedangkan spesial audionya menurut saya ada sedikit perbedaan di bassnya, antara naik atau turun kalau diaktifkan dan juga dinonaktifkan. Tidak terlalu signifikan perbedaannya, tapi ada perubahan sedikit. Kesimpulannya sih fitur-fiturnya ini cuma gimmick, tapi ya nggak apa-apa. Sedangkan untuk kualitas suaranya, suara bassnya bener-bener kenceng. Jadi ini adalah tipikal driver TWS murah di mana biasanya mereka akan menutupi frekuensi mid dan juga high-nya dengan dominan di bassnya. Cocok buat yang suka dengan karakter suara ngebass, tapi suara mid dan juga treble-nya juga masih oke. Dan buat dengerin musik yang akustik juga masih nyaman aja. Sound staging-nya juga cukup luas. Dan kalau kamu dengerin musik dengan volume yang tinggi, dijamin kamu gak akan dengar suara sekitar. Menurut saya pribadi sih enak untuk dipakai. Kamu bisa budek beneran kalau volumenya dipolin. Sedangkan untuk navigasinya, AirPods ini menggunakan sistem touch yang cukup peka saat disentuh. Nggak kayak beberapa TWS yang 200 ribuan yang pernah saya coba, yang kalau kita tekan tuh kadang nggak bisa. AirPods ini saat kita sentuh pasti langsung kena dan ada bunyi cetuk sebagai penandanya. Fitur ini cukup membantu saya dalam pemakaian, karena itu sangat membantu buat navigasi karena kita tahu kalau kita sudah menyentuh bagian yang benar.
Dan ini adalah tampilan saat dipakai di telinga saya. AirPod ini saya pakai beberapa hari dan nyaman, gak bikin telinga sakit dan juga pegel. Untuk sensor sentuhnya ini juga gak pernah kesenggol daun telinga secara gak sengaja. Bener-bener presisi menurut saya, sehingga gak mudah terkena kulit dan mematikan atau mengganti lagu yang sedang saya dengarkan. Sedangkan untuk baterainya dari pengujian saya, TWS ini saat dipakai terus bisa bertahan 4,5 jam hingga 5 jaman dari 100% hingga habis. Kalau habis tinggal masukin ke case-nya dan cukup cepat untuk pengisiannya. Sedangkan untuk case-nya ini bisa untuk ngecas TWS-nya sekitar 4 hingga 6 kali. Jadi kalau kamu beli ini dan berencana untuk dijadikan teman beraktivitas seharian, bisa dibilang AirPod ini aman. Kesimpulannya, untuk harga 200 ribuan menurut kami worth it untuk dibeli. Suaranya mantap apalagi buat yang suka karakter ngebass. Baterainya cukup awet, build quality-nya juga cukup bagus. Kalau nggak di-compare langsung sama yang asli, kami yakin teman-teman kamu nggak tahu kalau ini adalah OM. Dan ini juga sudah support Dolby Atmos serta dual optical sensor yang kalau kamu lepas TWS ini dari telinga kamu, lagu atau apapun yang sedang kamu dengarkan akan ke-pause dengan sendirinya. Dan kalau kamu pasang lagi di telinga kamu, akan otomatis nyala lagi. AirPod ini juga sudah support IPX4, jadi kalau kamu mau olahraga dan keringetan atau terkena cipratan air, AirPod ini masih aman. Oke, itu dia sedikit pembahasan tentang AirPod 200 ribuan. Buat kamu yang berminat, link pembelian sudah kami sediakan di deskripsi video ini untuk mendapatkan promo harga dan juga gratis ongkirnya. Dan kalau kamu ada pertanyaan atau kamu kebingungan, kamu bisa komen di video ini dan kita akan cari jawabannya bareng-bareng. See you next video and have a nice day guys.